أشهد أن لا إله إلا الله والسماء رفعها ووضع الميزان فبأي آلاء ربكما تكذبان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikil Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di tengah hiruk-pikuk pasar Mekah, berdiri seorang pedagang bernama Mazid, yang dikenal karena kepiawaiannya mengangkut barang dagangan dari Al-Anbar. Di sana, dia bertemu dengan Inak, seorang wanita yang hidup dalam bayang-bayang pekerjaan pelacuran, namun memancarkan kecantikan yang memikat. Kisah mereka, yang berakar pada riwayat sejarah dan tradisi Islam, terangkum dalam berbagai hadits dan tafsir Asbabun Nuzul, termasuk riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah dan interpretasi para mufassirin. Melalui kisah ini, kita akan menyelami perjalanan dua jiwa yang terjerat dalam dilema moral dan cinta, menjelajahi batas-batas taubat dan penerimaan dalam Islam. Di kota Mekah, tepatnya di sudut ramai sebuah pasar, Mazid tengah sibuk mengatur dagangannya. Sebagai pedagang yang kerap berlayar antara Al-Anbar dan Mekah, dia terbiasa dengan hiruk-pikuk pasar. Namun, hari itu ada yang berbeda. Matanya tertumbuk pada sosok wanita, yang kecantikannya seolah menjadi oasis di tengah gurun. Inak, dengan sorot mata yang menggoda dan senyum yang penuh misteri, dikenal sebagai wanita pelacur yang memikat banyak lelaki. Mazid yang biasanya fokus pada dagangannya, kali ini terpaku. Siapakah wanita ini? Gumamnya dalam hati. Tak ayal, pikirannya mulai terbawa arus imajinasi tentang kehidupan ranjang yang penuh gairah bersama Inak. Dia pasti memiliki banyak pengalaman, pikir Mazid. Kehidupan ranjang bersamanya pasti akan penuh warna. Mazid mencoba mengalihkan perhatiannya kembali ke dagangan, namun gagal. Pikirannya selalu terikat dengan kecantikan Inak. Akhirnya, ia mengambil keputusan untuk mendekati Inak. Langkahnya ragu, tapi penasaran membawanya lebih dekat. Assalamualaikum, sapa Mazid, mencoba menyembunyikan gugup di suaranya. Inak menoleh, matanya menatap Mazid dengan tatapan yang sulit diartikan. Iya tuan, apa yang bisa Inak bantu? Balas Inak, suaranya imut namun terdengar berat dengan pengalaman hidup. Mazid terdiam sejenak, mencari kata-kata. Aku hanya penasaran. Aku sering melihatmu di sini, tapi tak pernah berkesempatan untuk berbicara. Inak tersenyum, kebiasaan hidupnya membuatnya mahir membaca niat pria. Banyak yang penasaran tuan, tapi hanya sedikit yang berani mendekat. Percakapan itu berlangsung singkat, namun cukup untuk menanamkan benih ketertarikan dalam hati Mazid. Dia kembali ke dagangannya, namun pikirannya melayang-layang, terjebak dalam bayang-bayang Inak. Mazid yang biasanya keras kepala dan praktis, kini terjerat dalam dilema batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pada hari-hari berikutnya, Mazid mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia yang biasanya tenggelam dalam rutinitas perdagangan, kini sering terdistraksi oleh ingatan tentang Inak. Setiap malam, pikirannya dipenuhi dengan bayangan wanita itu, menciptakan kebingungan antara hasrat dan perasaan yang lebih dalam. Tak lama kemudian, Mazid mendapati dirinya kembali di pasar, mencari-cari sosok Inak. Dia menemukannya sedang berbicara dengan seorang pelanggan. Jantung Mazid berdetak kencang, merasa cemburu. Melihat interaksi itu, ada sesuatu yang terbangun dalam dirinya, bukan hanya hasrat, tetapi sebuah emosi yang lebih kompleks, yang dia belum bisa mengerti sepenuhnya. Ketika Inak sendirian, Mazid mendekatinya lagi. Kali ini, percakapan mereka lebih panjang dan penuh dengan berbagai emosi. Mazid bertanya tentang kehidupan Inak, tentang apa yang membawanya ke jalur ini. Inak dengan hati-hati membuka sebagian dari masa lalunya, sebuah cerita penuh luka dan keputusasaan yang membuat Mazid merasa ada ikatan emosional yang tumbuh di antara mereka. Inak, ujar Mazid dengan hati yang bergetar, aku mulai menyadari bahwa aku tidak hanya tertarik padamu secara fisik.
ada sesuatu yang lebih dalam. Inak menatap Mazid dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tuan Mazid, hidupku penuh dengan cerita yang mungkin tidak ingin kau dengar. Aku bukanlah wanita yang cocok untukmu. Tapi Mazid menggeleng. Tidak Inak, aku melihat lebih dari sekadar masa lalumu. Aku melihat seorang wanita yang kuat, yang bertahan di tengah kerasnya dunia. Hari demi hari, mereka terus bertemu, menghabiskan waktu berbicara tentang berbagai hal. Hubungan mereka perlahan berubah. Mazid yang awalnya didorong oleh nafsu, kini mulai merasa ada kehangatan dan kepedulian yang tumbuh. Namun di balik semua itu, Mazid juga menyadari bahwa ada hambatan besar yang harus mereka hadapi, yakni status Inak sebagai pelacur, dan Mazid sebagai seorang muslim. Mazid tahu, hubungan mereka tidak akan mudah. Dia mulai berpikir untuk mencari solusi. Dalam hatinya, ia berharap ada jalan yang bisa menyatukan mereka, jalan yang tidak hanya diizinkan oleh hatinya, tapi juga oleh ajaran agamanya. Mazid terdorong untuk mencari nasihat dan bimbingan, yang akhirnya membawanya kepada seorang tokoh yang sangat dihormati dan disegani, Nabi Muhammad. Mazid dengan hati yang penuh keraguan dan harapan, mengambil langkah berat menuju kediaman Nabi Muhammad. Di sana, dia mengungkapkan perasaannya, dan meminta izin untuk menikahi Inak. Nabi dengan wajah yang penuh kebijaksanaan dan ketenangan, mendengarkan cerita Mazid dengan seksama. Namun Nabi terdiam, tidak memberikan jawaban langsung. Seorang sahabat Mazid yang hadir berkata, "Ya Nabi, pelacur itu cantik-cantik, biarkanlah mereka bebas dan menikah. Mereka juga berhak untuk bahagia." Namun Nabi hanya menjawab, "Aku tidak menentukan suatu hukum, kecuali dengan kehendak Allah." Tidak lama setelah pertemuan itu, turunlah surat An-Nisa ayat 3, yang menambah kebimbangan Mazid. Ayat tersebut menegaskan larangan pernikahan antara pezina dan mukmin, membuat Mazid semakin terpuruk dalam dilema. Ia mencoba mengurangi pertemuannya dengan Inak, berusaha keras untuk melupakan perasaannya. Namun setiap upaya terasa sia-sia, cintanya kepada Inak tampaknya terlalu dalam untuk diabaikan. Sementara itu, Inak yang tidak menyadari kegelisahan yang dirasakan Mazid, terus terjebak dalam lingkaran kehidupan pelacurannya. Tekanan ekonomi dan keadaan hidupnya tidak memberikan banyak pilihan kepadanya. Meskipun begitu, dia mulai merasakan perubahan pada Mazid, yang tidak lagi seceria dan semangat seperti biasanya. Dalam kebingungan dan keputusasaannya, Mazid mulai mencari solusi lain. Dia mengerti bahwa cinta mereka bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang mengatasi hambatan dan menemukan jalan yang benar dalam cahaya ajaran Islam. Mazid tahu dia harus membuat keputusan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan Inak. Dengan tekad yang membara, Mazid kembali mendatangi Nabi Muhammad, kali ini dengan harapan yang lebih besar. Ia mencari jawaban atas dilema yang telah lama menghantuinya. Mazid membuka hatinya, menjelaskan bahwa cintanya kepada Inak bukan hanya nafsu semata, melainkan sebuah perasaan yang tulus, dan ingin membawanya ke jalan yang lebih baik. Rasulullah dengan kelembutan dan kearifan yang menjadi ciri khasnya, memberikan Mazid sebuah nasihat yang membuka jalan bagi solusi. "Mazid," ujar Nabi, "Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Iman itu laksana gamis atau baju yang Allah kenakan pada hambanya yang dikehendaki. Bila seorang berzina, lepaslah pakaian tersebut, tapi bila dia bertaubat, maka dikembalikan lagi pakaiannya." Kata-kata Nabi ini bagaikan angin segar bagi Mazid, memberinya harapan dan kekuatan baru. Rasulullah menjelaskan bahwa pernikahan dengan Inak diperbolehkan, asalkan mereka berdua bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Ini bukan hanya tentang mereka berdua, tetapi tentang sebuah perjalanan menuju kesucian dan kebaikan. Mazid merasakan semangat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dengan motivasi yang dibakar oleh kata-kata Rasulullah, ia bertekad untuk bekerja lebih keras. Ia ingin mampu menafkahi Inak, membantunya keluar dari dunia pelacuran, dan membangun kehidupan baru bersama yang lebih berkah dan sesuai dengan ajaran Islam. Hari demi hari, Mazid bekerja dengan kegigihan yang luar biasa. Pikirannya selalu tertuju pada Inak dan masa depan yang ingin dia bangun bersamanya. Dia bertekad untuk tidak hanya menjadi penafkah bagi Inak, tetapi juga pelindung, sahabat, dan pasangan hidup yang akan membimbing mereka berdua menuju kebahagiaan dalam ridho Allah.
Setelah perjuangan panjang dan penuh doa, akhirnya tiba saatnya bagi Inak untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Dengan hati yang penuh keyakinan dan ketulusan, Inak memeluk Islam, menerima ajaran-ajarannya dengan sepenuh hati. Mazid yang telah berdiri di sisinya sebagai pendukung dan pemandu, merasa takjub dan bersyukur melihat transformasi yang terjadi pada wanita yang kini ia cintai bukan hanya secara fisik, tetapi juga rohani. Tidak lama setelah itu, Mazid dan Inak menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh makna. Pernikahan mereka bukan hanya simbolisasi dari cinta dan komitmen, tetapi juga representasi dari perjalanan iman dan taubat. Mereka berdua kini bersatu dalam ikatan suci, siap untuk memulai kehidupan baru bersama di bawah naungan ajaran Islam yang telah membimbing mereka ke jalan ini. Malam pertama mereka sebagai suami istri adalah malam yang penuh emosi dan keintiman. Mereka berbagi nasihat Islami tentang pentingnya melayani dan memuaskan pasangan dalam pernikahan. Mazid mengingatkan Inak tentang sebuah hadis yang pernah ia dengar. Sebaik-baik istrimu adalah yang menjaga diri lagi pandai membangkitkan syahwat, yakni keras menjaga kehormatan kemaluannya dan pandai membangkitkan syahwat suaminya. Kalimat ini bukan hanya nasihat, tetapi juga sebuah pengingat bahwa dalam pernikahan, memenuhi kebutuhan emosional dan fisik satu sama lain adalah penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Malam itu, mereka berdua tidak hanya menyatukan diri dalam cinta dan kasih sayang, tetapi juga dalam komitmen untuk tumbuh bersama dalam keimanan dan ketakwaan. Mazid dan Inak kini sebagai suami istri berjanji untuk saling mendukung, saling menghormati, dan bersama-sama mengejar kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.